Tepuk tangan yang gemuruh. Akhirnya kita datengin Diana di sini. Akhirnya kita komplit. Iya. Jadi kalau gue kemarin syuting sama mereka garing. Garing gimana? Ya pokoknya garing aja. Garing aja seperti sehari-hari dia ketemu. Tapi begitu ada Mbak Diana, wih berdarah lagi, Bo. Karena ini juga yang ditunggu-tunggu sama yang nonton, ya kan. Kalau kemarin tuh, aduh datangin dong Diana. Segimana effortnya kita untuk bikin podcast ini hidup, tetap aja yang tanya tuh Diana lagi gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak pecah bisul. Benar. Aduh pecah bisu. Kayak perumpamaannya agak kurang elit ya. Pecah telur. Baik. Baik ya. Orang tuh masih gini loh, masih yang terkaget-kaget kok Diana masih aja kayak dulu, kok masih aja cantik. Emang mereka mengharapkan kayak Diana tuh kayak gimana ya? Nah itu Mbak, gimana tuh? Iya. Di orang tuh kan jujur ya kemarin kita. Karena zaman sekarang kan udah ada tempat klinik-klinik banyak. Apa sih tempat olahraga banyak. Diana tuh tipikal orang yang memang merawat dari, kalau gue sih udah tahu ya, cuman gue pura-pura aja biar orang di sini tuh ini dengar gitu. Perawatannya kayak gimana sih seorang Diana Pungky itu sampai bisa ngejaga look dari dulu sampai sekarang tuh kayak udah begitu aja gitu? Nggak, aku emang dari dulu seneng perawatan. Dari kecil. Dari kecil, oke. Skincare yang dipakai itu nggak usah ngomongin brand karena nggak ada di sini, ya kan? Tapi apa aja sih yang di rutinitas seorang Diana Pungky itu kalau untuk rawat badan? Badan, rambut, pokoknya sampai ujung kuku, Ya kayak perawatan kayak biasa aja. Kayak kamu kayak misalnya mandi, keramas. Nah aku udah kebiasaan tuh skincare tiap pagi, malam, seluruh badan. Luluran kayak luluran gitu loh. Lulurannya pakai apa yang perlu masker. yang mahal kah atau kamu juga bukan orang yang murah tapi yang penting bagus juga tetap dilakuin gitu? Enggak, kadang-kadang tradisional kan terjangkau juga. Dan aku dengar dulu kamu suka minum jamu, bener gak sih? Emang ya? Sampai sekarang minum jamu. Tapi kan katanya kalau jamu itu jamu yang diaduk itu bukan sih? Yang ada dedeknya gitu? Iya, jamu gendong gitu. Sekarang lebih yang ke kayak apa jahe, kunyit, yang kayak gitu-gitu loh. Yang lebih ke serai. Kan ada juga yang kapsul tuh, udah dalam bentuk kapsul ya? Enggak, aku nggak seneng. Aku nggak seneng. Aku seneng yang natural. Oh, yang alami, yang kamu godok sendiri gitu. Jadi yang alami, bukan yang kalau kita kan sasetan karena kita nggak mau repot kan. Itu untuk yang di dalamnya untuk jamu-jamuan. Tapi kalau misalkan perawatan rambut dulu apa tuh? Ada masker rambut ya kan? Ada kayak krim bat, ada serum-serumnya. Biar rambutnya nggak rontok, ada juga. Sebulan berapa kali karena itu aku dari kecil tuh banyak yang kepingin make aku. Misalnya kayak untuk salon-salon, jadi lumayan sih jadi gratisan. Jadi brand ambassador juga ya. Iya, jadi rebutan gitu kayak, aku nggak bisa udah dipakai ini gitu kan. Klinik juga gitu, klinik perawatan. Terus alat laser yang untuk di klinik juga pakai aku. Kamu kan dari zaman dulu tuh begitu ya. Iya. Sampai ada satu produk yang dia pakai kamu jadi brand ambassador selama bertahun-tahun kan. Yang itu kan. Yang apa? Oh, nggak boleh sebutin. Nggak boleh sebut. Kalau Bang Jaka sendiri perawatannya gimana? Kalau saya sih memang, kalau Mbak Diana kan kalau mandi ya sering dia mandi ya. Kalau saya emang suka telat mandi. Makanya kelihatan kan kulitnya mana yang terawat, mana yang tidak terawat. Ya, Terus aku suka yang wangi-wangi ya. Oh, yang wangi-wangi. Bisa kan kayak gimana di yang wangi-wangi itu kayak gimana? Iya, maunya tuh orang tuh deket aku wangi gitu. Tapi emang kamu luar biasa. Kamu di dalam ruangan aja, di lorong tuh kecium baunya. Sampai gue tahu Diana udah sini nih. Tandanya itu ya ada kan? wangi-wangi. Masa sih? Nah, kalau soal wangi-wangian, kamu pakai parfum itu kamu tipikal orang yang setia atau begitu ada varian baru, brand baru atau brand yang lain kamu akan beli yang itu? Ganti-ganti. Jadi nggak pernah stick pada satu brand, satu wangi gitu? Enggak, ganti-ganti aku. Aku orangnya kan mut-mutan, bosan. Lagi pengen yang ini, besok pengen yang ini. Sampai sabun dan sampo aja lain-lain. Itu memang kamu orang yang bosenan atau kamu ngerasa bahwa kalau aku terus-terusan kayaknya juga
takutnya hidung jadi imun ya, jadi nggak ngerasain bau gitu. Kebal ya. Kalau kayak skincare juga gitu. Aku misalnya udah pakai ini udah habis, aku biasanya ya maksudnya bukannya dipakai terus ya, ganti misalnya merek yang sama, tapi diganti misalnya tadinya yang untuk lifting, nanti perawatannya yang satunya lagi buat apa gitu. Jadi untuk pori-pori atau apa gitu, diganti-ganti. Betapa ribetnya ya Mbak Diana Pungki. Terus kalau sabun juga lagi pengen yang baunya rose, nanti ganti lagi yang mau yang apa gitu, yang misalnya yang almond baunya gitu. Segimana gede sih tempat skincare seorang Diana Pungki taruhnya di mana? Di kamar mandi apa di ruang rias gitu? Yang di kamar mandi ya untuk mandi. Gede nggak? Banyak nggak? Pasti itemnya? banyak ya, macam-macam. Banyak pernak-perniknya kayak toko kosmetiknya. Berapa budget yang dihabiskan untuk skincare? Skincare doang loh ya. Kalau sekalinya belanja, karena gue tahu Diana itu zaman orang-orang belum pada flexing, punya barang-barang mewah, terus pakai barang-barang yang branded kayak gitu, dia udah duluan. Dulu beli itu kalau nggak salah di majalah ya, masih order online gitu ya, kalau di tengah syuting gitu kan. Bukan by phone, apa sih namanya? Kayak ada majalahnya kan, majalah brand gitu loh, majalah Jepang kalau nggak salah gue lihat tuh. Dia ngeliatin di situ artikelnya. Kalau sekarang kan gampang untuk beli kayak gitu kan online atau bisa ke offline store-nya kan. Biasanya aku dulu Just Tip. Just Tip-nya kemana sih? Ada teman aku suka ke Paris atau kemana. Aku pesen yang ada di gambar Jepang itu. Aku senang dari dulu tuh orang Asia tuh lebih fashionable gitu loh, menurut aku dibanding. Enggak sih, lu doang sih, masa sih? Iya. Masa sih? Iya. Yang orang lain belum mulai dia udah mulai dulu. Dia doang. Iya, dia doang. Orang di sini yang gue lihat itu pakai tas branded gitu ya, tapi nggak yang seunik dia pakai. Yang kamu pakai kan unik-unik ya kan, yang bentuknya yang tas Chanel itu yang aneh-aneh deh, nggak ada di sini. Aja pokoknya kayak nggak ada yang punya. Ya makanya cuma itu dia. biasanya orang Jepang yang aneh-aneh itu, makanya aku suka langganan majalah Jepang. Terus yang gue tahu waktu itu tuh kalau Diana Pungki dia kalau pakai skincare buat muka nih, dia pakai seluruh badan. Benar. Kebayang nggak borosnya gimana tuh skincare-nya dia? Terus skincare aku tuh kadang-kadang aku campur sama foundation sekarang. Ya? Apa itu foundation? Emang bisa gitu? Iya foundation kan, iya bisa. Jadi kan jadi sama. Jadi nggak 2 kali. Kan biasa kan orang skincare dulu gitu kan, baru aku campur. Jadi aku campur dulu, baru aku masukin. Tapi itu memang harus dicampur apa memang ini aja ada ide sendiri? Ide sendiri. Wow. Mau kita bilang aneh tapi terbuktinya bagus. Iya. Nah, kadang-kadang kan lotion untuk badan juga kan, yang satu untuk kulit ini, yang ini untuk misalnya mencerahkan, yang ini mengencangkan. Kan sendiri-sendiri ya aku campur-campur sendiri gitu. Aku bikin oplosan sendiri. Rutin gitu dia pakai tiap hari gitu. Wah, karena kalau kita laki-laki kan kadang-kadang oke lah pakai seminggu 2 minggu, abis itu kan kita bosen kan ya. Tapi kalau dia mah telaten orangnya ya. Konsisten. Kalau dibilang perempuan juga nggak semua perempuan juga begitu, kadang-kadang ada yang. Enggak, kan aku seneng aja, aku seneng. Udah kayak hobi-hobi campur-campur gitu loh. Kalau Bang Jack oplosannya apa? Oplosannya minyak lentik. Itu pun kalau lagi pengen dikerokin doang. Hah? Minyak lentik? Bau nggak? Iya, bau minyak kelapa gitu. Jadi minyak kelapa yang baru. Oh, aku juga minum VCO oil. Oh, VCO, virgin coconut oil, jadi dari minyak kelapa itu loh, yang dari alami. kelapa itu. Itu biasanya dioles apa diminum? Kadang aku minum. Kamu Itu minum? untuk melembabkan kulit. Seminggu berapa kali? Tiap hari lah 1 Tiap sendok. hari? Kamu masih ini nggak, masih minum apa tuh namanya tuh? Yang cuka apel. Iya, Apple tiap cider. pagi. Iya kan, kamu bilang katanya kalau kamu minum itu jadi pupnya juga nggak bau. Iya. Lu coba deh Jack. Kayaknya harus coba itu ya. Makan cuka, minum cuka gue. Tapi cukanya beda, bukan cuka yang dapur. Oh, bukan cuka apel. dapur. Cuka apel dia. Ya, yang ada cuka Terus yang kan di dapur. di situ dibilangin bisa boleh pakai madu, tapi aku malah jarang pakai madu, cuka apelnya aja. Memang asam Kayak banget asem kan. banget Asem gitu gue kan. pernah nyoba tuh, asem banget. Tapi kalau udah biasa udah Iya, kalau udah setiap bangun tidur. Ya beda Jadi utusnya. VCO, cuka apel, terus kayak suplemen kamu minum nggak?
Ada suplemen. Biasanya apa? Vitamin D kah atau vitamin C kah? D, zinc, magnesium gitu. Semuanya. Kolagen. Tapi kamu minum obat-obat kayak gitu, kamu konsultasi dulu sama dokter atau kamu ngerasa ya udah minum aja gitu? Ada yang konsultasi juga. Tadi belum dijawab di. Apa? Berapa gede itu lemari untuk skincare seorang Diana Pungki? Gede nggak? Banyak nggak? Pasti banyak kan itemnya kan? Kayaknya aku tuh turunan deh, mamaku juga soalnya kayak gitu. Telaten gitu ya? Enggak, gede juga, banyak juga. Belum lagi parfum, pasti beda lagi kan tempatnya kan? Iya. Sebulan berapa duit sih untuk skincare aja? Orang pengen tahu tuh. Jadi kalau misalnya cantiknya mau kayak Diana Pungki, jangan ngarep lu. Kalau skincareku masih yang paket murah gitu. Nggak bisa disebut dong, nggak bisa disebut. Tapi range harga berapaan? Nggak bisa disebut lah. Mahal-mahal pasti ya. Mahal-mahal. Kayaknya mahal ya kayaknya ya. Sepertinya mahal ya. Parfum udah mahal, sepatu apalagi, tas apalagi, skincare, aduh ya pokoknya mungkin sekitar harga segitu ya kayaknya. Koleksi sepatu masih dong, sepatu, tas gitu. Wih, pernah syuting di rumahnya Mbak Diana tuh di kamarnya. Dulu kan pernah kan syuting di rumah. Ih, kayak toko sepatunya. Lihat aja lagi Bang Ucup. Ya emang syutingnya di kamarnya Mbak Diana. Itu kan beli tuh selama bertahun-tahun kayak tas, sepatu. Biasanya lengserannya tuh kemana? Lengserannya? Kan nggak mungkin kamu terus-terusan taruh di kamar atau di lemari kan? Biasanya kalau udah bosen. Biasanya kalau udah bosen taruh di mana? Biasanya aku kasih saudara sih. Saudara dulu. Terus baru sekarang kan udah mulai ada bazar-bazar artis. Pre-love gitu ya. Terus ada yang ngajakin, "Di, yuk kapan-kapan TikTokan bareng-bareng." Pasti banyak orang yang nunggu. Soalnya barang dia itu, kalau dia jual barang itu bukan barang yang kayak kita. Kalau kita itu kan sering tuh dipakai karena cuma itu aja kan barangnya kan. Tapi kalau dia kan setiap kali syuting pernah nggak lihat pakai tas yang sama? Enggak. Iya. Pasti tasnya baru lagi gue lihat tuh. Masih bersih tuh tas. Aduh, aku dibacain deh. Gimana nggak dibacain? Orang kelihatan jelas. Mungkin kamu nggak mamer, tapi begitu kamu lihat, bilang itu tasnya kayak nggak mungkin yang lama. Itu pasti tas-tas baru kan, karena rapi, bersih gitu. Kalau dia lagi pre-love, beli deh tasnya. Itu pasti bagus kondisinya, bener-bener bagus. Dan seleranya dia tuh bagus banget. Sampai dari dulu sampai sekarang gue tuh amazed bagaimana Diana itu kayak menjaga penampilannya, menjaga sosoknya, dan orang tuh banyak bertanya-tanya, Diana tuh emang kayak gimana sih orangnya? Loh, kamu kan bilang kan dress code-nya apa? Kamu bilang gitu. Seperti orang kaya. Mewah. Oh, jadi Mbak Diana kalau memang barang-barang yang sudah bosan gitu, jadi disedekahin lagi ya. Buat saudara pertama saudara dulu. Saudara ya. Setelah itu baru buat yang lain. Gitu. Atau nanti dilelang ya dananya buat yayasan atau apa gitu. Enggak, kasih ke mana? Yatim piatu. Oh iya, wah luar biasa ya. Didi, gue mau nanya dong Di, outfit yang lagi dipakai. Udah deh Indra. Karena ini Chanel, perhiasan banyak. Kira-kira berapa duit sih? Udah. Kacamata. Udah. Hah? Karena dia branded terus ya. Udah. Branded. Keren loh Di, maksudnya. Aku cuma pengen tampil bagus aja. Iya. So kadang-kadang kan suka ketemu sama fans foto, kan nggak mau mengecewakan. Dan gue nggak pernah lihat Diana jelek. Even dulu waktu lagi acara luar kota, ya kan, siapa ya? Nginep. Ya waktu kita nginep lah gitu kan. Fans gitu. Kamu tidur pun masih pakai rolan. Tidurnya begini sampai paginya tetap begini. Enggak, karena emang kalau tidur tuh bagus terlentang. Kata dokter. Kata dokter muka aku. Biar nggak muka nggak berubah gitu ya. Pakai bantal, tapi maksudnya. Tapi dia begini terus sih posisinya nih. Tertib. Jadi kalau kita kan kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau kecapean kan, peraturan kayaknya.
Ngencas lah apalah segala macam. Kalau dia enggak loh, tertib. Dan aku senang banget minum minuman yang atau makan yang mengandung kolagen biar awet muda. Misalkan kayak apa? Kayak kan kalau kita kolagen itu biasa ngerebus tulang, terus diminum supnya gitu kan? Ya boleh itu juga. Minuman-minuman yang mengandung kolagen yang bikin awet muda, sarang burung walet. Gitu. Wah, itu kan mahal mahal kan Mbak Diana. Tapi gue mau nanya nih, Diana selalu make up sendiri? Apa ada make up? Enggak, aku kalau di make upin orang suka teman-temanku pada bilang, kok bagusan lu ya yang make up gitu. Oh, rambut pun juga? Berarti dari dulu ya, waktu syuting juga selalu make up sendiri, nge-roll sendiri. Tapi ada langganan, aku kalau sendiri terus kan capek ya. Kadang-kadang aku ada 2 hari sekali ada yang datang. Seberapa lama seorang Diana Pungky mempersiapkan diri kalau lagi ada acara? Karena kamu make up kalau sendiri. Kalau make up cuma 15 menit. Serius? Dapetin look kayak begini 15 menit? 15 menit. Rambut? Ya tinggal copot kan aku pakai roll. Oh, roll yang udah dipakai dulu semalam kan. Jadi nggak perlu lama, 15 menit. Karena orang mungkin berpikiran kalau untuk tampil kayak gini tuh bisa berjam-jam, apalagi kalau perempuan kan. Inilah itulah apa segala macam. Setengah jam langsung pakai baju. Simpel dong ya sebenarnya ya. Kalau Indra lama ya. 5 menit ya? Gue dijambul sih lamanya. Kadang-kadang jambul gue tuh nggak konsisten. Kadang-kadang tegak, kadang-kadang longlai. Dia 5 menit Mbak, dia kalau lagi merias badan gitu. Tapi kalau ke jalan di mall nggak boleh ngelihat kaca. Kan mampir lagi begini lagi. Takut. Ada kegilaan. Sama aku juga suka gitu, suka nggak pede kan. Oke, ada kaca, nengok dikit. Iya. Tapi kamu tipe orang kayak gitu nggak sih Di? Kalau ada kaca tuh bawaannya pengen lihat gitu, aku udah bagus atau enggak gitu? Enggak sih. Enggak ya? Mata dia tuh bagus banget ya. Tapi Diana kalau ada persiapan besok ada acara, apakah ada yang nyiapin bajunya atau di milih-milih ada orang yang gitu ya, ada yang nyiapin ya. Tetap aku yang milih, tapi aku ya suruh siapin. Suruh siapin. Berarti emang udah dari semalam dia udah aku pakai ini, iya. pakai ini. Kadang-kadang sebelum tidur tuh udah mikir pakai ini udah. Jadi pagi-pagi tuh bangun siapin yang ini gitu. Kalau kita kan cowok, apa yang kita lihat kita pakai kan. Iya, apalagi gue cuma hitam doang. Mau persiapan kayak gimana juga tetap aja pakai hitam. Mau tidur aja aku kepikiran gitu. Ada yang ini gitu. Segitunya. Jadi udah dipersiapkan dari malam kalau besok gue mau pakai bajunya ini udah ada gambaran. Ada gambaran. Tinggal ngomong sama asisten. Persiapin ini. Merek ini. Tasnya hafal ini. Ya? Hafal. Berarti asisten nggak boleh ganti-ganti dong? Karena kalau ganti-ganti kan ribet tuh ngafalinnya. Kebetulan asisten aku udah lama. Jadi udah tahu ya. Udah tahu. Perempatan ini, yang ini di sini. Segimana gede sih lemarinya Diana Pungky? Gede nggak? Gede, lumayan. Berapa meter kira-kira Di? Biar orang ada gambaran Di. Ada 2 kamar. 2 kamar. 2 kamar juga ukurannya berapa ya? Luasnya. Oke. 2 kamar. 1 kamar buat apa? 1 kamar buat apa? Ini buat kayak gitu untuk tempat kan ada yang nggak cukup. Oh my god. Jadi 1 kamar buat pakaian gitu. Iya. 1 kamar lagi buat tas, sepatu ya, tas. Ada rencana buat nambah lagi kamar nggak? Kemungkinan. Sepertinya nambah terus koleksinya. Iya. Kan? Makin banyak. Ya kalau lu nambah terus kamarnya, lu mau buka toko kalau lu. Udah aku kurangin nambah lagi gitu. Itulah yang jadi pertanyaan gue. Budget belanjanya tuh berapa banyak sih dalam sebulan? Nggak pakai budget sih. Kalau ada yang lihat yang bagus ya aku beli. Kalau enggak ya enggak. Biasanya apa yang bikin kamu tertarik untuk kayaknya aku perlu ini deh gitu. Aku kayaknya perlu ini deh. Apa karena buat kebutuhan syuting kah atau memang kebutuhan untuk bersosialisasi kah gitu? Enggak sih, ya buat aku hari-hari. Karena kamu seneng ya, happy gitu. Happy. Wow. Buat hari-hari begini, Bo. Apalagi mau kondangan. Ya. Pernah nggak lu lihat Diana nggak cantik? Pernah nggak lu lihat Diana nggak rapi? Pernah nggak lu lihat Diana itu pakaiannya ngasal?
Enggak, belum. Selama syuting? Nggak pernah sih, nggak pernah. Nggak pernah kan? Pokoknya selalu celing kalau datang kayak sosok jin datang celing pokoknya paling terang sendiri lah. Hah. Itu dari dulu ya memang begitu Mbak Diana. Kita kan pernah nginep bareng-bareng kan. Iya. Didi. Kalau kita kan pakai baju nih. Ya, seminggu tuh bisa kita pakai 3 kali lah. Kalau kamu nih baju paling banyak dipakai berapa kali? Aku dilihat supir 2 kali aja suka nggak mau. Aduh. Untung gue gak punya supir. Ada asisten bilang, lu protes gue jitak lo. Indra, aku diketawain deh. Jadi kamu tuh jarang banget pakai baju yang berulang-ulang. Terus dalam seminggu maksudnya? Ih, udah di supirku kan namanya Aris ya, udah dilihat Aris. gitu ya. Terus kepikiran begitu ya. Padahal orang lihat dia cakep-cakep aja ya, mau pakai yang sama tiap hari juga. Iya, betul. Dia ketawa lah. Dia untung nggak ada supir untungnya. Gue aja sampai gue nyadar sendiri gitu. Postingan gue kok semuanya pakai kaos hitam KB gitu. Emang kamu suka hitam kali? Iya karena kan kalau pakai kaos bikin kurus gitu. Kalau gimana kalau hitam? Lebih ini aja lebih nyaman. Kalau kita keringetan juga nggak terlalu kelihatan banget gitu, nggak perlu nembus. Nggak gampang kotor juga. Nggak gampang kotor. Aku jadi juga sebenarnya simple. suka hitam, tapi kadang kalau di kamera bagusan yang berwarna gitu loh. Paling banyak di rumah itu di koleksi itu warna apa? Enggak, jadi aku gini, kalau misalnya merah naruhnya, kalau putih hitam. Oh, gitu. satu warna Iya, ya. jadi gampang nyarinya kan. Oke. Cara kamu Batik-batik. nyusun tuh kayak gitu, batik-batik, celana panjang, iya, celana iya, panjang, iya. legging. Iya, gitu caranya. Teratur banget. Kan gampang jadinya nyarinya. Iya. Udah bener kayak di toko memang ya. Toko kan gitu ya, putih-putih, Masa sih? coklat. Masa gitu di Iya. toko? Sesuai ininya kan, paling ukurannya yang beda. Gitu. Kenapa Bang Jack? Itu yang tadi minum apa? Kolagen. Vitamin kolagen itu. Kalau saya minum rebusan tulang saya masih sanggup. Mbak. Kalau lagi rebusan tulang ya? Iya rebusan tulang, tapi kalau sarang bulung walet, ampun deh, nggak mungkin. Gitu. Itu kan mahal banget kan? Ya, kalau rebusan tulang gue bisa, temen gue emang tukang daging, jadi gue bisa minta tulang. Oh itu bagus ya kandungan itu. Iya itu kan kolagen kan biasanya gitu ya. Ceker kalau enggak. Ceker ayam. Ya jangan tulang banget lah Bang Jack. Iya tulang ceker. Masih ada dagingnya lah. Terus apalagi di tips-tips untuk menjaga penampilan ala Diana Pungki, karena itu kan banyak orang penasaran. Iya, Kok rahasianya apa cakep sih? banget gitu dari zaman dulu sampai Aduh, sekarang. Indra jangan gitu dong. Beneran Banyak loh yang bertanya-tanya para begitu, neti. memang jujur Netizen Mbak pada Diana. ngomong begitu Iya. kan. Kok nggak berubah gitu. Tapi katanya Bang Jack juga mukanya nggak berubah. Kalau itu fitnah Kalau di itu zaman separuh kayaknya. fitnah dia kali bilang. Separuh fitnah. Fitnah akhir zaman itu maksudnya ya. Hah? Iya. Di apa tadi pertanyaannya gue? Apa tadi? Apa tadi? Apa sih? Apa di tips apalagi di yang bisa kamu share sama penontonnya, karena kan ya itu tadi Diana Pungki itu nggak lepas dari image Barbie-nya Indonesia. Itu kayaknya iya aku tadi juga bilang sama siapa? Ibu Mbak Ina. Ina, Itu karena mungkin karena aku pernah syuting boneka Poppy kali ya. Bisa. Jadi di itu image-nya jadi ke Barbie gitu. Enggak tapi Loh, memang pada zaman itu Barbie-nya Indonesia kayaknya memang ya menoleh ke Mbak Diana. Waktu itu. beban gak sih kayak orang tuh nganggap Diana Pungki itu sosok yang sempurna. Diana sendiri ngerasanya kayak gimana tuh? Jadi kesannya tapi emang aku seneng rapi. Ya kamu emang pantas. Kalau orang itu mengklaim, kalau ini kan diklaim, orang yang memberikan
julukan itu kan, karena ngelihat sosoknya dari zaman dulu sampai sekarang, ditambah lagi dengan peran-peran yang kamu mainin itu kan dari mulai boneka Poppy jadi boneka Genie Genie gemesin ya kan, dengan bajunya, dengan kostumnya, karakternya itu kena banget di hati masyarakat. Jadi udah gitu juga lihat mungkin kulit kamu tuh ya kan, kalau orang bilang ngejek, lu suka ngomong kan kalau lalat nempel juga udah kegeleser dia, saking licinnya itu kulit gitu kan. Betul, ya. Nah, jadi buat kamu tuh kayak sebenarnya jadi kayak beban nggak gitu ya? Harus bagus terus. Sementara kan kita manusia ya, gitu. Pasti sebenarnya ya mungkin ada sesuatu yang itu bukan orang yang sempurna gitu. Tapi kan kadang-kadang klaim dari orang itu bikin kita agak sedikit beban, insecure gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak Pernah. insecure, gue tuh insecure gitu. Pernah sih. Pernah ya? Pernah. Misalnya di kamera agak gemuk dikit, harus turunin kayak gitu. Walaupun orang-orang bilangnya sebenarnya sih kalau nggak di kamera kayaknya pas aja gitu. Jadi aku harus kecil loh aslinya. Iya kayak gitu. Ya tapi kan kalau di kamera kayak nggak pernah kelihatan. Iya kan? kayak lebih ngisi ya. Iya. Aslinya kalau ketemu sama Diana itu orangnya kecil, kakinya kecil. tapi selalu bilang orang jadi lebih kayak isi gitu ya. Iya, karena mungkin kenapa ya? Di kamera itu bisa naik 5 sampai dengan 10 kilo. 2 kali plus lipat. juga apa ya? Tapi kalau lihat aslinya bener-bener mungil. Karena kan lensa kamera Nggak, juga bukan mungil yang wide ya. Dia juga kalau Jadi kayak sekal gimana ya? kayak sekal gitu. Padahal kalau lihat Asia tuh bener-bener imut. Ya, imut. Iya, orang-orang pada lagi, ternyata petit gitu. Petit mungil, beda dengan boncel. Iya kan? Oh, enggak. Itu petit itu kayak mungil aja gitu. Enggak yang dilihat di TV sama aslinya itu memang berbanding terbalik. Di TV tuh kayak tinggi gede, ya kan? Padahal aslinya enggak. Iya. Gitu. Kalau misalkan kayak kan kamu lama nih nggak muncul nih ya. Sekarang kamu mau muncul lagi. Biasanya apa yang bikin kamu tuh aku muncul, aku mau istirahat, lebih ke mood kah atau lebih ke apa? Mood sama siapa aku mau syuting atau aku mau ketemu gitu. Ya maksudnya yang di hati aku enak aja. Karena Diana ini orangnya susah untuk ditemuin, susah juga apa ya, kalau syuting itu pasti maunya itu cuma sama satu direkturnya Genie ya nggak sedih, bener nggak? Karena aku udah nyaman. Kan kasihan tuh banyak director yang pengen pakai Diana Pungky untuk di filmnya atau di sinetronnya, ternyata kamunya nggak mau. Kenapa sih kayak gitu? Ya kan aku udah nyaman aja dan Mas Cuk udah tahu aku gitu kan. Mas Cuk, Eri itu udah tahu aku. Sampai orang TV pun berapa kali hubungin gue kan. Ayo dong sama Mbak Diana. Ya udah good luck, aku bilang gitu kalau bisa dihubungin Diana dan dianya mau. Tapi pernah ada tawaran dari produser sutradara lain gitu pernah? Ada, tapi itu juga karena ada teman-teman aku juga. Jadi aku mau. Jadi Diana tuh mau kalau ada temennya yang dampingin, tapi kalau dia sendiri nggak mau. Iya, kalau kenapa kamu? Bukan nggak pede ya, tapi biar apa namanya, biar asik aja gitu. Apalagi yang aku kenal lah, pokoknya yang aku kenal. Ya kadang-kadang kalau kita nggak kenal kan takutnya ya, takutnya kita udah menyediakan waktu, dia memanfaatkan ke apa namanya tuh keadaan kita tuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat kita nggak nyaman gitu kali ya. Karena gue juga sama Diana, itu gue agak sedikit mikir-mikir kalau kita masuk ke dalam sebuah lingkungan baru tuh perlu adaptasinya nggak bisa secepat kayak orang-orang gitu kan. Betul. Adaptasi aku agak lama ya. Jadi harus ada orang yang aku kenal. Itu sih kekurangan aku. Kayaknya ya. Kekurangan. Tapi kelebihan juga sih. Jadi kita jadi kayak apa ya? Lebih seleksi ya. Iya, lebih karena selektif kita menghargai ya. diri kita sendiri sampai kita kecewa, sakit hati. Circle aku juga sekarang lebih sedikit. Karena aku
kok tiba-tiba ada orang aku baik gitu, tiba-tiba ada yang ngomongin ini ngomongin itu gitu kan, jadi circle aku lebih sedikit kayaknya lebih enak juga. Aman ya. Ya semakin kita kesini, semakin circle kita pasti akan semakin sedikit. Karena buat kita lebih. Semakin aku dewasa, semakin sedikit. Tapi kan di zaman dulu juga seorang Dina Pungki kan Iya. Perasaan cuma itu aja ya. Marini Jumarnis, nggak pernah nama-nama member kan? Iya. Yang intinya itu aja kan. Intinya itu aja. Apalagi dunia entertain ini kan, bukan dunia entertain sih, dunia perempuan ini. Ya tahu sendiri kalau perempuan pada ngumpul kan, ini dibahas gitu. Jadi kamu sangat menjaga circle kamu tuh kayak gitu ya. Ya mungkin tambahlah kita ini sebenarnya. Kalau kita masuk circle juga ya. Lucu-lucuan. Masuk circle aku lah. Masuk circle aku. Kalau Bangnya nggak circle dong. Bang kasihan deh, Bang Ucup juga dong. Family malah kita kan. Amin. Family. Ini kita family, ini family. Nih kalau kita flashback. Karena kita udah kerja bareng kan Bang Jen, ya bertahun-tahun. Benar. Bang Jen nggak boleh kayak gitu. Sekarang kan Jadi nggak boleh. Teleponnya kan, nggak apa-apa Cek. Kita udah belum, udah kan ya Bang Ucup. Jadi jangan ngomong beda planet Iya, gitu. emang Dianggap Diana family tuh loh. makhluk alien. Enggak, kenapa sih gue bilang Mbak Diana sekarang udah beda planet sama gue gitu. Karena 22 tahun kan kita nggak ketemu Mbak Diana. Tapi muka Bang Jack sama di menurut aku. Sama. Ya, Karena udah di itu sampo hitam. Ya kira-kira begitulah. Kalau dunia perempuan kan dunianya pesolek ya. Kalau saya kan cara jadi Mbak. Apa? Cara jadi kalau Apa saya. itu cara jadi? Ya apaan aja yang ada saya tempel-tempelin aja gitu. Wah buat uban nih, oh sampo, udah kasrek-kasrek, udah selesai. Ya kalau Mbak Diana kan beda ya. Ya namanya perempuan kan pesolek ya kan. Istri Bang Jack juga kayak Diana gitu. Ih persis sekarang mirip banget Di. Makin mirip ya. Mirip siapa Dra? Diana enggak? Jauh lagi. Bukan perawatannya maksudnya. Enggak sekarang dia. Bahkan makin cemong dia sekarang. Kok makin cemong sih Bang? Iya. Beda Mbak. Oke, makasih banyak. Nanti kita sambung lagi. Kalau misalnya mau minta lagi Diana untuk podcast, tinggal tulis aja di komen. Aku lupa nih mau nanyain ini nih, tolong lo tanyain. Tulis aja di komentar ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Thank you Di. Waalaikumsalam. Bang Jaka, aku nggak thank you ya.